Untuk membahas lebih lanjut terkait deklarasi Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar di 2024 mendatang, sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Toto. Mas Toto, kami belum bisa mendengar audio Anda sepertinya. Sorry. Baik, sudah Selamat sore, terdengar. selamat pagi. Selamat Ya, sore. selamat Baik, sore. Mas Toto, pemilihan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar sepertinya bukan hal yang mengejutkan ya. Nama Mahfud memang sudah beberapa kali sempat terucap. Menurut Anda, apa akhirnya yang menjadi alasan utama PDIP memilih Mahfud dari sekian banyak nama yang kerap disebutkan oleh PDIP, Puan Maharani maupun juga Ibu Mega? Pertama, menurut saya ini nggak bisa disebut sebagai pilihan PDI Perjuangan saja ya, karena pasti sudah didiskusikan dengan ketum-ketum parpol lain. Dan kita lihat tadi Mas Sandi datang, padahal beliau adalah tanda kutip saingannya Prof. Mahfud nih, namanya masuk selain RK dalam bursa cawapresnya Ganjar. Dan kita lihat datang semua partai, artinya sudah dibicarakan. Dan saya meyakini sekali pembisik utamanya malah Mas Ganjar sendiri. Jadi kalau kita lihat ke belakang, pertemuan terakhir empat mata yang diposting juga oleh akun sosmednya Mas Ganjar adalah pertemuan dengan Prof. Mahfud. Dan kalau kita coba tengok ke belakang, memang persahabatan atau hubungan dari Ganjar dengan Prof. Mahfud ini jauh lebih lama dibandingkan misalnya antara Ganjar dengan Sandi, Ganjar RK, Ganjar Andika, dan nama-nama lain yang muncul. Kenapa kemudian diputuskan Prof. Mahfud? Saya pikir pertama survei yang mumpuni, survei Carta Politika terakhir itu di peringkat ketiga. Yang kedua, simbol ya selalu bagaimana kekuatan nasionalis ini ketika kemudian digabungkan dengan kekuatan religius. Mahfud dalam hal ini dengan latar belakang santri yang sangat kuat, pernah menjadi politisi PKB, lalu kemudian Gus Durian, orang yang dianggap sangat dekat dengan Gus Dur. Menurut saya itu bukan hal yang mengejutkan. Nah, yang berbeda adalah kalau kita bandingkan misalnya dengan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf, simbol keduanya ini bukan sekedar merah dan hijau, bukan hanya nasionalis dengan religius dalam konteks simbol ideologi, tapi dalam konteks ideologi yang juga bisa bekerja. Karena kedua-duanya dilengkapi, yang Mas Ganjar ini punya pengalaman legislatif dan eksekutif, kepala daerah dan DPR. Prof. Mahfud lebih paripurna lagi, pernah menjadi anggota DPR, pernah kemudian menjadi ketua MK, yudikatif, dan pernah menjadi 2 kali menteri, Menhan zaman Gus Dur dan Menko Polhukam. Jadi menurut saya memang ini pilihan yang paling tepat dalam konteks campaigning dan dalam konteks governance. Lengkap begitu ya portofolionya. Kalau kita lihat tadi Pak Mahfud menggunakan baju atau batik berwarna hijau ya. Menurut Anda apakah Mahfud ini juga bisa dikatakan sebagai sosok yang mewakili NU ataupun juga sosok yang kuat di Jawa Timur? Ya jelas, Prof. Mahfud kan latar belakang santrinya sangat kuat dari SD, lalu kemudian ketika berbicara sebagai aktivis, beliau adalah aktivis HMI di Jogja, lalu kemudian juga berasal dari latar belakang NU, bahkan masuk dalam lingkaran dalam, apalagi ketika Gus Dur masih ada di dalam lingkaran NU, termasuk kemudian menjadi seorang presiden. Dan sampai sekarang setahu saya hubungan baik itu terbina terutama dengan keluarga Gus Dur, PBNU, termasuk juga dengan PKB. Jadi ada jembatan di situ. Prof. Mahfud ini bukan sosok yang terlihat konfliktual, walaupun ada friksi-friksi di dalam tubuh NU misalnya ya, atau PKB misalnya. Jadi itu yang menyebabkan kekuatan Prof. Mahfud ini beyond faksi tertentu, karena dia lebih dilihat dalam konteks karakternya, integritasnya, sehingga NU bisa dikatakan bangga memiliki Prof. Mahfud walaupun tidak lagi di PKB, tidak lagi menjadi pengurus di PBNU misalnya, tetapi beliau tetap menjadi kebanggaan warga NU yang secara elektoral itu akan memiliki makna besar buat Mas Ganjar. Dan dalam konteks ketika sudah memenangkan pertarungan dalam level governing pun bukan hanya berhenti pada simbol ideologis, tapi memang memiliki pengalaman. Mas Toto, kalau bicara mengenai momentum kemarin setelah ramai putusan MK, banyak pihak menduga Pak Prabowo yang akan segera mendeklarasikan cawapresnya. Namun justru hari ini, 1 hari menjelang pendaftaran, pagi hari justru Ganjar yang kemudian dideklarasikan cawapresnya. Ini termasuk salah satu bentuk strategi atau seperti apa Mas Toto Anda melihatnya? Iya, ketika kemudian ada sosok calon ingin memilih seorang wakil dan tidak terbebani oleh upaya mendompleng nama besar lain, lalu
kemudian ingin nempel pada nama besar lain, dengan mudah keputusan diambil. Itu yang menurut saya terjadi pada Ganjar Mahfud. Bahkan termasuk pada pasangan Anies Caimin. Dibandingkan dengan Pak Prabowo yang framing besarnya masih pada upaya ingin menunjukkan kedekatan dengan Jokowi. Sehingga kemudian upaya menggandeng anak kandungnya, lalu kemudian harus melalui upaya dalam proses hukum di MK, yang bukan kebetulan ketika kemudian sudah diputuskan menimbulkan reaksi yang dengan gelombang yang sangat besar dari tokoh-tokoh yang sayangnya malah bukan menyerang Pak Prabowo, lebih banyak menyerang Pak Jokowi. Kenapa? Karena di situ isu politik dinasti muncul. Dan menurut saya kenapa kemudian tidak mudah buat Prabowo Gibran diputuskan, salah satunya karena desakan dan kritik keras dari berbagai macam. Baik, Mas Toto, kalau begitu dari 3 koalisi saat ini artinya hanya tinggal 1 koalisi yang belum mendeklarasikan cawapresnya. Akan berpengaruh nggak pemilihan Mahfud MD kepada koalisi yang saat ini masih belum menentukan cawapresnya? Saya melihat yang menarik begini ya, isu mengenai potensi kecurangan, mobilisasi, intervensi kekuasaan itu kan pasti muncul ketika ada anak presiden maju ketika presidennya masih berkuasa. Orang akan menduga-duga macam-macam. Dan ketika Prof. Mahfud maju sebagai Menko Polhukam loh, dan tidak perlu mengundurkan diri, karena Pak Prabowo Erick Thohir juga tidak pernah mengatakan akan mengundurkan diri kalau jadi calon, saya pikir isu itu akan sedikit ternetralisir. Artinya kalau ada upaya-upaya dari kelompok tertentu yang dimanfaatkan aparat, kalau itu benar terjadi, Prof. Mahfud akan ada di ada terdepan gitu ya, untuk kemudian berbicara sebagai Menko Polhukam. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti akan ada pemikiran lah kalau yang memang niatnya buruk memajukan Gibran karena kebutuhan mobilisasi aparat, menurut saya akan berpikir 2-3 kali untuk melakukan itu. Yang kedua, ketika berbicara mengenai Prof. Mahfud ini, simbol kekuatan kelas menengah kritis, teman-teman aktivis, itu sangat positif ya melihat sosok Mahfud. Sehingga kemudian ketika di kelompok lain yang dimajukan adalah bagian dari politik dinasti, itu akan menjadi sebuah keterbelahan. Dalam konteks keterbelahan isu ya, dan keberpihakan dalam konteks demokrasi. Dan itu akan sangat merugikan Prabowo Gibran jika itu terjadi. Yang ketiga, Prof. Mahfud ini jelas kuat di Jawa Timur, selain beberapa daerah lain. Caimin juga kuat di Jawa Timur, akhirnya kan Prabowo harus berpikir, jangan sampai mengulang kesalahan ketiga kalinya, salah berhitung tentang Jawa Timur. Pada titik ini menurut saya nama Khofifah akan kemudian muncul menjadi alternatif. Baik, kita tunggu siapa nanti yang akan menjadi lawan dari pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Imin. Terima kasih Mas Toto sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, sama-sama Stephanie. Selamat sore.